Sejak duduk di bangku sekolah menengah, ia sudah sangat menyukai musik beraliran keras ini. Tak heran jika di konser Guns N' Roses kali ini, Jokowi begitu antusias. Bahkan demi menyaksikan grup band favoritnya itu, Jokowi rela mengenakan kaos berwarna hitam bergambar tengkorak, lambang dari band hard rock tersebut. Konser Guns N' Roses memang sempat ditunda lantaran hujan. Namun akhirnya kekecewaan para fans terobati. Dan nampaknya Jokowi begitu puas menikmati lengkingan suara Axl. Ada satu pertanyaan besar yang hingga kini tak kunjung ditemukan jawabannya oleh Syahrini, yakni pertanyaan kapan akan mengakhiri masa lajangnya. Wajar jika Syahrini tidak fokus dalam urusan mencari pasangan hidupnya, sebab di depannya kini bisnis properti sedang memikat hati sang princess. Namun benarkah sang mama sudah mendesak untuk segera menikah? Cetar membahana, itulah sosok Syahrini saat ini. Setelah sukses dengan aneka gaya dandanan fenomenal ala dirinya yang menjadi tren di masyarakat luas, di penghujung tahun 2012 ini, Syahrini rupanya ingin mencoba mengenang masa kejayaan karir bernyanyinya dengan merepackage semua album hits dalam sebuah album baru. Berlokasi di IX Plaza, Jakarta Pusat, Senin si teteh cantik ini akhirnya resmi meluncurkan album keempat berjudul Semua Karena Cinta. Album repackage yang berisikan 10 lagu hits dari tahun 2011 hingga tahun 2012 ini digadang-gadang sebagai pengobat rindu para fans setelah lebih dari 2 tahun tak mengeluarkan album. Pengen banget mengakhiri akhir tahun ini dengan sebuah karya, itu lagu dan album. Alhamdulillah bisa terrealisasi hari ini. Semoga berjalan sesuai rencana. Semua berjalan lancar aja ke depan. Selain sukses dengan karirnya sebagai seorang penyanyi, diam-diam Syahrini ternyata tengah mengelola sebuah bisnis investasi masa depan yang cukup menjanjikan. Sadar akan masa keartisan dalam karirnya tak akan bertahan selamanya, ia pun langsung tancap gas untuk membangun sebuah bisnis perumahan mewah di kawasan Jembatan Suramadu. Aku punya usaha properti di Madura, ini di daerah Bangkalan, jadinya sangat berprospek sekali ke depannya karena kan dekat ada di ring road nih ya. Dalam artian nih ada di seputaran Jembatan Suramadu. Nanti rencananya di sini akan dibangun perumahan termewah ceritanya di daerah Bangkalan ini. Memang kan ini hanya satu-satunya perumahan mewah dan elit gitu ya, karena akan dibuat ratusan unit rencananya dan akan seperti klaster-klaster. Insya Allah sih pertengahan tahun depan palingan ini selesai. Ini salah satu investasi kecil-kecilan. Syahrini memang patut berbangga diri. Di tengah kesendiriannya sebagai seorang wanita, ia terbilang cukup mapan. Ia telah memiliki segalanya, karir cemerlang hingga bisnis properti yang menjanjikan keuntungan di masa tua nanti. Sayang, ketika semua sudah berada di tangan, Syahrini belum juga menemukan sosok pria pengganti Bubu di hatinya. Syahrini memang sempat diberitakan dekat kepelaminan ketika masih bersama Bubu. Namun, seiring berjalannya waktu, Syahrini justru tampak masih menikmati statusnya sebagai jomblo. Tahun depan sih insya Allah aku tidak melulu 90% pekerjaan, jadi lupa deh masalah pasangan. Nanti aku akan fokus ke arah itu, mudah-mudahan bisa punya chemistry dengan siapapun nanti partner hidupku. Amin, didoakan ya. Ya mudah-mudahan yang disetujui oleh mama kan ya artinya Allah ridho. Kok ridhonya Allah itu ridhonya mama, ridhonya Allah. Kalau dibawa ke rumah mama nggak ridho, berarti Allah nggak ridho. Bye gitu kalau aku. Kalau kata mama setuju ridho. Oh ya udah kawinin, nikahin maksudnya. Terserah ke tetehnya ya. Ibu hanya mendoakan yang terbaik. Semoga mendapatkan jodoh yang tanggung jawab dunia akhirat aja. Ya, jodoh memang misteri ilahi. Seberapa besar rencana kita, seberapa kuat kita mencari, tetap tangan Tuhanlah yang menentukan. Dan sebagai seorang wanita yang siap untuk berumah tangga, Syahrini rupanya tidak segan untuk berada di dapur. Lihatlah liputan kami berikut ini. Saat berada di sebuah restoran di Suramadu, Syahrini mencoba belajar memasak dengan salah seorang chef. Ini rasanya katanya 3 rasa.
Ini dia pemirsa, ikan suramadu dikasih. Ainun, saya tidak bisa menjanjikan banyak hal. Entah Ainun bisa terus menjadi dokter atau tidak. Di tempat lain, Entah kita bagi Anda yang penasaran akan kisah nyata perjalanan cinta romantis pasangan B.J. Habibie dan almarhumah istrinya, Asri Ainun Habibie, jangan lupa saksikan film berjudul Ainun Habibie yang akan tayang pada 20 Desember serentak di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ainun, jangan tinggalkan saya. Sejenak Jokowi menepi dari hiruk-pikuk kemacetan, kampung-kampung kumuh dan permasalahan ibu kota. Ya, Jokowi yang sering kita temui menyapa warga Jakarta, khusus minggu kemarin, ia berrock and roll. Jokowi lepas atribut. Tak ada safari, tak ada embel-embel kepemimpinannya sebagai seorang gubernur. Jokowi nonton konser metal Guns N' Roses. Tidak sampai di situ saja. Meski termasuk orang nomor 1 di Jakarta, namun Jokowi tetaplah Jokowi. Ia tidak meminta perlakuan khusus. Kelas konser VVIP seharga 2 juta rupiah yang seyogyanya dapat ia dapatkan dengan mudah dikesampingkannya. Jokowi hanya membeli tiket kelas 3 seharga 700 ribu rupiah. Di balik sosok Jokowi yang merakyat dan peduli terhadap kehidupan sosial kalangan bawah, rupanya sang gubernur mempunyai sisi rocker. Ia tak risih berdesakan, bahkan berdiri di antara banyaknya penonton yang hadir di konser tersebut. Ya, 3,5 jam. Bagus. Ya nggak apa-apa, ya memang standar-standar mereka kan tertentu ya, panggungnya, mungkin lightingnya, kemudian ya lokasinya mesti itu sudah kualifikasinya pasti kan sudah disampaikan. Musik rock bagi Jokowi memang tidak bisa dipisahkan. Sejak duduk di bangku sekolah menengah, ia sudah sangat menyukai musik beraliran keras ini. Tak heran jika di konser Guns N' Roses kali ini, Jokowi begitu antusias. Bahkan demi menyaksikan grup band favoritnya itu, Jokowi rela mengenakan kaos berwarna hitam bergambar tengkorak, lambang dari band hard rock tersebut. Konser Guns N' Roses memang sempat ditunda lantaran hujan. Namun akhirnya kekecewaan para fans terobati. Dan nampaknya Jokowi begitu puas menikmati lengkingan suara Axel. Bagus banget. Apa ya yang Sweet Child, Oh Man, apalagi ya, pokoknya seneng, bagus sekali ini. Bagi Anda penggemar konser, jangan keburu puas dulu. 28-30 Desember, SM Town yang terdiri dari Super Junior, SHINee, TVXQ, Girls' Generation, BOA, Kangta, dan FX siap kembali mengebrak panggung musik memuaskan dahaga para boyband dan girlband Indonesia. Tapi kali ini, mereka hadir dengan konsep 3D Live di Tokyo Special Edition di bioskop kesayangan Anda. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua. Berbicara soal bioskop, jangan lewatkan kisah perjalanan 6 pemuda dalam menaklukkan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru, dalam film berjudul 5 cm yang telah tayang serentak sejak 12 Desember 2012. Indonesia, it's time to show us what you've got. Gegap gempita X Factor akhirnya tiba di Indonesia. Setelah sukses di 40 negara, ajang adu bakat ini kini mulai merambah tanah air. Melalui stasiun televisi RCTI, X Factor hadir dan akan melahirkan para bintang-bintang baru Indonesia. Tujuan saya kembali ke Indonesia untuk menemukan bakat bernyanyi baru. Bersama juri lainnya, kita akan menentukan siapa bakat yang terbaik. Saya Anggun, juri dan mentor di X Factor. Inilah The Ultimate Singing Competition.
X Factor Indonesia. Pemirsa, 4 tokoh penting industri musik saat ini yaitu Anggun, Ahmad Dhani, Rosa, dan Baby Romeo akan beradu argumen menemukan bakat terpendam di Indonesia. Jangan lewatkan aksi mereka di X Factor Indonesia segera di RCTI. 30 menit sudah, saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis serta cek dan recheck pukul 2:30 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.